solusi ya. Kita ini kalau dalam satu stable, tidak semua orang di stable itu paham semua tentang SBI, kan nggak perlu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga Jaya. Sahabat pemirsa Bana TV, saya masih di Jogja. Masih ya keliling-keliling. Berkesempatan saya ketemu dengan salah seorang pelatih dari Pikatan Stable, Pak Topan. Mungkin para pemirsa sudah sangat mengenalnya di komunitas pacuan kuda. Apa kabar Pak Topan? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Topan, dalam kapasitas pelatih nih ya, saya ingin mengulik-ngulik sedikit pendapat pribadi sebagai pelatih gitu ya, tentang ramenya soal SBI ini, Statbook Indonesia yang saat ini memang ada persoalan-persoalan pokok, terutama adalah rumitnya perpindahan teknologi dari manual ke digital, dari BRK menuju ke SBI, Statbook Indonesia. Sesungguhnya Statbook Indonesia ini lebih bagus apa lebih tidak mengakomodir peternak Indonesia? Gimana pendapat Pak Topan? Ya, terima kasih Pak Bagus. Ya, kalau kami berpendapat secara pribadi ya, di Pikatan Stable ini kita juga ngikutin aturan SBI. SBI memberikan suatu harapan kepastian bahwa kuda ini kawin dengan kuda pejantan apa, induknya apa, tanggal, tempat, tahun, itu jelas. Satu sisi positif, bagus, kita akan melihat bahwa 2 atau 3 tahun lagi kuda Indonesia yang berpacu itu sudah tidak ada lagi omongan bahwa ini umur kuda ini lebih tua atau lebih muda. Dasarnya semuanya sesuai data yang masuk ke SBI, keluar registrasi, itulah yang data valid. Namun sesuatu yang baru biasa yang terjadi, mesti ada orang yang pro dan kontra. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan perbaikan di sana sini oleh SBI dan juga pemahaman dari peternak, ini bukan tidak mungkin nanti suatu saat juga bukan sesuatu yang sulit gitu. Memang kita juga memberi mencari solusi ya. Kita ini kalau dalam satu stable, tidak semua orang di stable itu paham semua tentang SBI, kan nggak perlu begitu ya. Jadi kita menunjuk salah satu dari manajemen Pikatan Stable untuk mengurusi tentang SBI. Boleh kita ngawinin ini bagiannya siapa, ini pencatatan bagian siapa. Tapi kalau sudah urusan dengan SBI, kita kan data bahwa kuda kami, induk kami telah kawin dengan kuda, contohnya dengan Eclipse atau dengan kudanya Eclipse atau kuda jantan yang lain. Itu kan kita hanya kasih videonya, kita kasih fotonya, yang video sendiri sudah tercantum tanggal, tahun, dan ada verifikatornya. Ya. Dan kalau di Jogja ini verifikatornya kan kebanyakan dari dokter hewan. Ya, alhamdulillah di Jogja ini kan setiap kecamatan itu ada puskeswan. Puskeswan, pusat kesehatan hewan, itu kan ada dokternya. Jadi itu yang kita manfaatin. Jadi
nggak terlalu jauh lah mungkin dibandingkan di luar Jawa atau gimana. Dan kita pun juga sudah ada sosialisasi dari Wakorbak, itu Dr. Ali juga sosialisasi, kita undang semuanya, walaupun verifikator itu di luar kepengurusan Pordasi daerah, kita tetap fasilitasi untuk kita ketemukan verifikator itu dengan Wakorbak waktu itu Dr. Ali yang di Semarang untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana prosedur mekanisme pengurusan di SBI. Ya, dengan sistem SBI ini ada nggak sih celah-celah, maaf, saya sering mendengar gitu ya, celah-celah ada pemalsuan pejantan misalnya, atau bahkan induknya misalnya. Dengan adanya sistem Statbook Indonesia, ada nggak kira-kira peluang untuk ya, kalau namanya itu? Kita bermain pemalsuan itu mesti ada tetap peluang, tapi dengan adanya pendaftaran induk, pendaftaran pejantan, dokumentasi kawin, dokumentasi lahir, itu semakin memperkecil ya celah untuk memalsukan tentang induknya atau pejantannya. Yang jelas ya, ini SBI kan tentu harus konsisten bahwa aturannya itu tetap akan dijalankan semacam itu. Walaupun bukan berarti SBI semuanya benar atau semuanya terakomodir di sana, itu juga belum semuanya. Ini kan masih awal mula, dan saya yakin SBI pun juga mau menerima masukan-masukan dari daerah ataupun dari peternak-peternak. Memang peternak di Indonesia kan nggak sedikit. Jadi orang punya induk satu aja bisa jadi itu adalah peternak. Nah, pelaksanaannya dengan pemasangan chip di tubuh kuda itu sendiri nanti juga akan memberikan sesuatu kepastian bahwa kuda ini dari chipnya aja udah bisa dimonitor, ini anak pejantan apa, tanggal lahir kapan, induknya siapa. Itu dari sisi kelebihannya. Ke sisi kekurangannya ya, namanya SBI itu juga masih baru. Ini perlu ada sinkronisasi tentang aturan di PP Pordasi, khususnya di Komisi Pacu gitu ya. Komisi Pacu itu kan sudah memberikan aturan bahwa semua kuda yang terregistrasi di SBI itu bisa ikut ke Jurnas. Nah, ini sudah ada kemajuan. Dulunya kuda KP itu nggak bisa ikut ke Jurnas, tapi ternyata di SBI sendiri ternyata belum ada mengakomodir tentang kuda KP ini bisa diregistrasi ini. Dan kemarin hasil Rakernas kami sendiri juga ikut masuk di sana, ada beberapa usulan dari daerah yang lain, ada kuda Gumarang, ada kuda KP dan segala macamnya. Itu ada kuda-kuda bukan ras ya, mungkin rumpun atau apa baru yang akan diakomodir oleh SBI. Namun sampai sekarang juga belum terrealisasinya. Alasannya SBI belum ada SK dari PP Pordasi. Intinya kalau saya bandingkan dengan manual kayak BRK yang keluar lama seperti dulu gitu, dengan dibandingkan SBI, lebih baik mana menurut Pak Topan? Ya, saya secara pribadi ya bagusan SBI ya. Kalau dulu saya juga sering ngurusin semacam itu. Jadi kalau kuda itu kita bawa ke bagian registrasi daerah, itu kita hanya bawa data. Bagian registrasi daerah pun juga nggak tahu kuda ini siapa gitu ya, bentuknya kayak apa, seperti apa, warnanya apa, ya paling ada tulisan di situ bahwa kuda ini bles, pancal 3, terus warnanya napas, ini anak kuda A, kuda B. Bagian registrasi itu juga nggak tahu ini kuda ini lahir kapan, mana peternaknya siapa, kawinnya kapan, dengan siapa. Yang penting data yang ada di situ udah dikirim langsung ke bagian registrasi pusat, dan itu sudah dianggap sana sendiri kan nggak bisa juga verifikasi, apalagi Jakarta gitu, yang daerah aja nggak bisa verifikasi kuda yang ada di lingkungannya, apalagi Jakarta gitu ya. Jakarta itu aja verifikasi final yang itu untuk diterbitkan dengan adanya BRK. Iya, berarti kalau lama, model lama itu peluang untuk, maaf dalam tanda kutip, pemalsuan data tentang data kuda itu sendiri lebih banyak berpeluang, berarti kan kesimpulannya kan seperti itu. Kalau tidak bisa dilihat, tidak ada videonya dan lain-lain kan seperti itu. Memang sering terjadi kayak begitu.
Ya ini kan dulu. Ini kan sering gaduh gini ya. Kalau kita di pacuan itu kan sering gaduh ya. Kudamu itu kan bukan anak pejantan itu, bukan gitu induk ya? itu. Kudamu itu kan anak ini, sehingga gitu. ini mengacaukan juga tentang silsilah kuda di Indonesia, Pak Bagus. Contohnya gini ya, kuda itu seharusnya ini silsilahnya juara, ternyata kok nggak jadi juara gitu. Ini gimana ini? Ini apa bisa semacam itu? Akhirnya orang menilai, jangan-jangan ini induknya ini palsu, ini bukan yang sebenarnya, atau pejantannya ini benar-benar bukan ini, pejantan hebat nomor 1 di Indonesia gitu, tapi kok ngeluarin anak kok sejelek itu, tapi BRK-nya bicara ini anak itu gitu lah, udah pejantan hebat. Ini dari pihak pemilik pejantan pun kan dirugikan semacam itu ya, bisa jadi dirugikan gitu loh. Atau juga sebaliknya kan? Iya, akhirnya ya ada yang bisa diuntungkan, ya dirugikan gitu loh. Tapi untuk mengurangi kegaduhan, ayo saya mendukung gitu, SBI dia ditingkatkan pelayanannya, sosialisasi tidak harus semuanya turun ke lapangan, tapi siapa yang memang berkompeten di daerah itu untuk bisa menjelaskan ke verifikator yang lain gitu. Ya, selain soal keabsahan dari sebuah data gitu ya, soal lain nih yang didengungkan oleh teman-teman, juga yang dikeluhkan oleh para peternak adalah soal biaya di SBI. Itu gimana tanggapan? Katanya lebih mahal atau gimana gitu? Ya, kalau di Malang mahal mungkin bisa dikatakan mahal ya. Kalau dulu BRK kami ini mengurus di Jogja 375 ya, itu udah dikirim ke sana. Nah sekarang dulu kan satu meja, Jogja itu hanya satu meja, satu meja udah langsung direalisasikan kirim ke Jogja, verifikasi keluar BRK gitu. Yang penting di sana nggak tumpuk aja. Ini kan juga terjadi juga penumpukan, contohnya kuda Pak Bagus ini kuda A gitu ya, induknya B, ternyata kuda B ini sudah dipakai induk oleh orang lain gitu loh. Ini kan akhirnya crash, ini kan nggak bisa diverifikasi di pusat gitu. Nah, terus tadi masalahnya yang ditanya? Ya, terkait dengan masalah biaya itu. Oh ya, biaya itu begini, relatif ya, karena verifikator sendiri kan minimal harus 2 nih SBI. Harus 2, nggak boleh 1 orang memverifikasi. Ini kan juga dari sisi otentik data validitas data juga perlu dibutuhkan. Sebenarnya kalau menilai seseorang ya, kita berdua mungkin bisa menilai seseorang dari pandangan ini atau dari kacamata yang berbeda. Dua-duanya datang melihat kudanya, oh ini kita verifikasi, kita tanda tangani berdua. Ya itu kan juga butuh biaya, karena mereka juga butuh transport untuk menuju ke kandang kuda. Kandang kuda. Itu yang pertama. Yang kedua, di BRK pusat pun juga sekarang sudah online. Saya yakin itu perlu mesti penambahan biaya. 24 jam bisa kita akses selamanya ya, maksudnya dari mulai berdiri sampai sekarang itu mungkin setiap bulannya juga butuh biaya yang enggak sedikit. Butuh maintenance. Artinya kembali ke soal biaya itu relatif sesuai dengan tujuannya apa. Kalau untuk tujuannya kebaikan, validitas data, keabsahan, dan lain-lain, tentunya itu semua dipandang sebagai sesuatu yang relatif kan gitu. Nah, soal ini, kalau ternyata misalnya kuda-kuda di seluruh Indonesia yang meregister itu adalah dari Dinas Peternakan, kira-kira setuju nggak? Gini, kalau Dinas Peternakan itu sendiri dia kapasitasnya sampai sejauh mana ya, daya pengetahuannya tentang kuda ya. Jangan-jangan nanti juga akan dipermainkan karena dia nggak menguasai di bidangnya itu gitu. Ada mungkin dari sekarang kita juga melibatkan kan dari orang pemerintah juga sebetulnya. Kalau di Jogja ya, Puskeswan itu kan dokter-dokter pegawai negeri yang dia disumpah bahwa dia tidak akan memalsukan, kejujuran yang juga diutamakan. Ini kita menghendaki untuk kedepannya kita itu akan menghasilkan kan mungkin 2 tahun 3 tahun lagi Pak Bagus hasil SBI ini loh. Baik gitu kuda mungkin sekarang kan kuda baru umur 1 tahun, mungkin ada umur 1 atau 2 tahun yang baru kita SBI kan, yang dulu kan sudah pada BRK semua. SBI sendiri baru berjalan berapa bulan terakhir ini ya, mungkin 1 tahunan ya. Tentunya yang diverifikasi sendiri kan juga kuda-kuda yang muda, mungkin baru tahun depan yang ada yang sudah lari, itu paling cepat kan gitu. Tahun 2022 itu mungkin baru ikut
pemula perdana di 2022. Tentunya kita kalau bicara ke depan ya kita kan persiapannya dari sekarang, bukan kita membandingkan dari yang lalu gitu. Iya. Ya, kalau kita membandingkan tetap yang lalu, kita gampangnya saja bagi komunitas berkuda atau penggemar pacu ya, kita akan disodori sesuatu data yang valid, itu akan menenteramkan kita, Pak. Ya, dan supaya tidak gaduh di lapangan. Ya, gitu diantaranya begitu. Jadi kalau kita beli kuda, anak kuda A, kuda hebat, kuda B, induknya kuda hebat, kita memang diberikan data yang benar, kita di data valid. Nah, ini supaya kita ada harapan bahwa kalau kuda ini kuda hebat, darahnya hebat, dari pejantan hebat, ada kemungkinan nanti ini juga akan jadi kuda hebat. Itu berharap seperti itu. Pelatih pun juga berharap bahwa pelatih itu bukan orang Superman ya istilahnya. Kuda kalau saya tangani mesti juara, itu kan nggak mungkin juga. Kita hanya memaksimalkan dari potensi yang ada di kuda tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ini perbincangannya Pak Topan. Sahabat pemirsa Barna TV, demikian wawancara kami dengan Pak Topan, salah satu pelatih. Kita juga nanti akan keliling Jawa untuk juga menanyakan hal yang sama kepada teman-teman pelatih yang lain, supaya hal ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk kita sama-sama bahu-membahu memajukan olahraga berkuda di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tonton terus Baharna TV, TV publikasi Prodasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Setiap minggu akan muncul tayangan-tayangan yang menyenangkan hati. Baharna TV, top! Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.